ini kita akan berbicara tentang modus. Ya, jadi modus itu merupakan ukuran pemusatan data. Modus itu nanti kita lambangkan dengan MO. Sudah. Nah, modus ini pengertiannya itu adalah data yang paling sering muncul. Paling sering muncul. Oke. Nah, untuk menentukan modus dari ketiga jenis data yang akan kita pelajari, awali dari yang data tunggal. Data tunggal itu berarti datanya anggap dia sudah diurutkan, ya. Urutkan datanya dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Kemudian nilai modus itu adalah terletak pada datum yang paling sering muncul. Datum yang paling sering muncul. Sudah, misalkan ada data tunggal 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah, nah ini datanya sudah terurut. Nah, berapa nilai modusnya? Modus datum yang paling sering muncul. 1 munculnya 2 kali, 2 munculnya 4 kali, 3 2 kali, 4 1 kali, 5 1 kali, 6 1 kali, 7 1 kali. Yang paling sering muncul itu adalah si 2. Berarti modusnya 1 dengan 2. Sudah. Nah, apakah modus itu hanya satu angka saja atau satu datum saja? Tidak, ya. Bisa juga lebih dari satu datum. Paham ya? Nah, itu dia yang data tunggal. Baik, kita lihat yang data berfrekuensi. Data berfrekuensi berarti data yang mempunyai nilai kemudian frekuensi. Dia biasanya dibentuk dalam bentuk tabel. Sudah. Bagaimana menentukan frekuensi, menentukan modus pada data berfrekuensi? Modus itu dilihat dari nilai dengan frekuensi yang terbesar. Lihat dia mana nilai yang frekuensinya paling besar. Sudah. Nah, di sini sudah saya buat contoh. Ada data berfrekuensi seperti ini. Berapa nilai modusnya? Misalkan ini pertanyaannya. Berapa nilai modusnya? Sudah. Dari datanya bisa kamu lihat nilainya cerita berat badan dari 40 kilo sampai 55 kilo. Sudah. Banyak siswa ini berarti frekuensinya. Berapa berat siswa yang paling banyak? Ya, berarti nilai frekuensi yang paling besar, yaitu 46. Berarti modus sama dengan 46. Sudah, bukan 16 ya, tapi 46. 16 ini frekuensinya, nilainya yang kami 46. Paham ya? Nah, itu dia pada data berfrekuensi. Nah, kemudian kita lihat pada data yang berkelompok. Kita sudah belajar data berkelompok berarti punya kelas interval. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan modus pada data berkelompok? Ya. Kalau dia data berkelompok, langkah pertama yang harus kau lakukan untuk menentukan modusnya itu tentukan dulu yang namanya kelas modus. Tentukan kelas modus berdasarkan kelas dengan frekuensi terbesar. Oke, lihat dulu kelasnya mana frekuensi yang paling besar. Ya, itulah kelas modusnya. Oke, kemudian yang kedua, tentukan nilai modus dengan rumus, ya. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan P. Ini dia rumus modus. Sudah? Ini rumus modus, ya, dimana
MO, ini modus. Sudah. TB itu adalah tepi bawah, ya kan? Tepi bawah kelas modus. Oke, makanya tentukan dulu kelas modusnya. D1, ya, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas di atasnya. Satu kelas saja ya, di atasnya. Sudah. Kemudian D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas di bawahnya. Satu kelas saja. Sudah. Nah, P tetap dia yang namanya panjang kelas. Sudah. Kau tentukan dulu nilainya ini satu-satu, ya. TB D1, kemudian P, kemudian D2, baru kau cari modusnya. Sudah. Inilah rumus untuk menentukan modus pada data berkelompok. Paham ya? Nah, kita lihat contohnya ya. Tentukan nilai modus berdasarkan data berikut. Kita punya data berkelompok. Baik, kita mau tentukan berapa nilai modusnya. Langkah pertama tadi sudah kita buat, tentukan dulu kelas modus berdasarkan frekuensi terbesar. Dari kelas 1 sampai kelas yang kelima, frekuensi yang paling besar itu jatuh pada kelas yang ketiga. Ya, ini dia. Tandai. Berarti inilah dia kelas modusnya. Itu kelas modusnya. Sudah. Kemudian tentukanlah TB, tepi bawah kelas modus. Berarti batas bawahnya 60 dikurang 0,5, 59,5. Sudah. Kemudian D1, selisih frekuensi modus kelas modus dengan yang di atasnya. Dengan yang di atasnya itu D1. 14 kurang 12 sama dengan 2. D2, frekuensi kelas modus dengan yang di bawahnya. 14 dikurang 7 sama dengan 7. Sudah. P, panjang kelas. Ayo panjang kelas selisihkan aja ya. 55 dikurang 50 itu sama dengan 5, atau 59 dikurang 54 pun 5. Ya, ini dia unsur-unsurnya. Baik, kita tentukan nilai modus. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Oke, berarti modus sama dengan 59,5 ditambah D1-nya 2, D1 tambah D2, 2 tambah 7. Sudah, dikali panjang kelas itu 5. Terus sama dengan 59,5 ditambah 2 per 2 tambah 7, 9 ya, kali 5. Ingat, kali dulu baru tambah ya. Kali dulu ini baru tambah. Berarti modus sama dengan 59,5 ditambah 2 kali 5, 10 dibagi 9, 10 per 9. Cari dulu 10 per 9. 10 per 9 itu dia sekitar 1,1. Sudah, baru kau tambahkan ke depan. Modus sama dengan 5,9 ditambah 1,1, 60,6. Sudah, inilah nilai modusnya. Oke, inilah nilai modusnya. Paham ya? Oke, nah inilah materi kita hari ini tentang modus. Sudah, nah kamu pelajari bagus-bagus. Sudah, kemudian jangan lupa untuk memindahkannya ke catatannya. Baik, terima kasih atas perhatian kamu. Tetap jaga kesehatan. Ya, sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Terima kasih.